Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Hari ini kita bakal melanjutkan Perfect World untuk di Kamis malam, yang dimana di part ini bakalan seru guys, karena Shahao akan menemukan fakta-fakta menarik di tanah kuno ini bersama dengan Nona Wangxi. Dan di sini juga dia bakal membangun musuh-musuh baru yang sebelumnya biasa-biasa saja. Tapi malah jadi musuh baru nih. So nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke intro ya guys. Setelah mengetahui Huang alias Shahao itu masih hidup, Yuan Feng pun auto ketar-ketir memohon ampun ketakutan sampai kencing darah. Tolong jangan bunuh aku. Tetapi sayang sekali, Shahao menusuknya langsung di tempat dan memastikan dia akan segera mempertemukan Yuan Feng bersama dengan kakeknya. Dalam artian mengirim kakeknya ke neraka juga. Jiwa Yuan Feng sempat ingin mencoba kabur menggunakan token, tetapi langsung Shahao ambil dan dia hancurkan. Berarti dia tidak bisa bangkit lagi guys. Tidak lupa Shahao menggunakan tetesan darahnya Yuan Feng untuk menuliskan namanya Yuan Feng sang pengecut menjadi pewaris yang mati di tanah ini. Itu sebagai pertanda agar nanti kakeknya melihat cucunya meninggoy dengan sangat sadis. Setelah itu Shahao pun pergi menemui Putri Wangxi. Sang putri ternyata sedang sibuk bertarung guys. Ketika Shahao ingin membantunya, dia malah diusir dan muncullah Lui Tuo, si murid jenius Akademi Tianshan. Ternyata di sini sudah berkumpul sekitar 4 murid jenius yang sedang sibuk bertarung gitu guys. Shahao tentu tidak ingin melihatkan pertarungan besar ini. Dia pengen lihat kekuatan macam apa yang dimiliki oleh para murid jenius dari Akademi Tianshan. Wangxi bertarung melawan Lu Tuo, senjata gitar Cina pun dikeluarkan. Dengan senjata ini dia bisa memanggil sosok pilar negara Sasa. Tapi memikirnya cuma pilar doang guys. Tapi ternyata ada banyak, lalu membentuk semacam proyeksi bangunan surgawi yang begitu besar. Dan dari bangunan itu juga memanggil sosok naga yang super besar. Lu Tuo tidak mau kalah. Kekuatan proyeksinya berupa semacam hutan bambu raksasa gitu. Ini seperti pertarungan antar kekuatan domain alias kekuatan wilayah. Lu Tuo memanggil cilin hijau yang berubah menjadi bambu suci. Keduanya pun melancarkan serangan dan hasilnya adu kekuatannya begitu dahsyat sampai Shahao tidak berhenti menonton. Naga melawan cilin. Keduanya pun hancur bersamaan guys. Di lain sisi, para jenius juga bertarung satu sama lain. Sepertinya mereka mencari kesempatan untuk menghabisi murid jenius lainnya dari belakang. Semuanya pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Ada yang bertahan menggunakan kekuatan batu meteor. Jadi pertarungan ini bukan melibatkan 2 orang doang guys, melainkan lebih. Tidak ada yang teman, semuanya itu musuh. Dan berdasarkan bakat kekuatan, semuanya itu sama-sama setara. Lu Tuo berhasil dilukai, dia segera kabur dari sana dan mencari kesempatan untuk balas dendam di masa depan. Sementara Wangxi dijebak oleh murid jenius lain menggunakan harta tebing raksasa. Wangxi yang tidak bisa keluar. Tetapi hal tidak disangka adalah murid wanita yang bernama Yao Yue yang merupakan musuh bebuyutan Wangxi itu turun tangan membantu dia guys. Ya awalnya sih memikirnya seperti itu ya. Tapi ternyata dia melancarkan serangan untuk menjebak si Wangxi supaya tidak bisa keluar dan dibantai di sana. Shahao yang masih asik menonton dari kejauhan. Wangxi pun menggunakan cara terakhirnya yaitu serangan gitar Cina. Membentuk daun-daun berwarna emas yang berhasil mengecoh si Yao Yue dan para murid jenius lain. Ada kesempatan Shahao dan Wangxi pun segera kabur dari sana. Mantap! Berhasil lolos nih guys dari para murid sialan. Auto kesalahan mereka ya kan gagal menghabisi Wangxi.
什么呀？ 场面倒是弄得挺大。 Singkat cerita, Wang Xi yang begitu santai, dia sambil menjelaskan kalau dirinya tidak menghabisi mereka, maka sebaliknya dialah yang akan dihabisi. Jadi di tempat tanah terlarang kuno ini, membantai itu adalah salah satu bentuk keselamatan. Namun tiba-tiba gunung di sana pun berubah. Semuanya runtuh dan langit pun menjadi gelap. Apa yang terjadi ini? Shi Hao dan Wang Xi bersembunyi melihat ada sosok raksasa yang keluar dari gunung. Nah jadi guys, sosok raksasa itu ternyata adalah praktisi kuat di zaman kuno. Jasad mayatnya sengaja dikubur di tanah kuno spiritual ini agar dijaga esensinya dan energinya. Mayat kuno ini sangat menakjubkan untuk dilihat dan ada kemungkinan di dalam tubuhnya terdapat warisan abadi yang bisa mereka ambil. Shi Hao menyuruh Wang Xi agar menetap di sini dan memulihkan diri. Sementara dia akan pergi mencari harta warisan itu. Jikalau nanti ketemu si Yao Yue ataupun Xuan Kun, akan dia habisi guys dengan mudah. Tentu kepercayaan diri Shi Hao membuat Nona Wang Xi merasa dia sangat arogan. Masalahnya Xuan Kun dan Yao Yue itu sudah mengaktifkan 3 bunga di atas kepalanya. Sepertinya yang dimaksud itu bunga teratai guys, sama seperti Shi Hao yang kemarin jalan tahu bunga. Atau mungkin 3 energi abadi. Yang pasti kalau dihitung secara rana, mereka itu rananya lebih tinggi daripada Shi Hao kita. Tapi Shi Hao kita masih sangat percaya diri. Jikalau kau tidak percaya kepadaku, maka ya sudah. Yang pasti mereka cuma menyombongkan kekuatannya saja. Wadidaw. Tiba-tiba langit berubah menjadi merah, penuh akan badai. Tentu Shi Hao jadi bingung. Muncullah sosok mata raksasa merah di atas langit. Apa ini guys? Dari mata itu memancarkan cahaya merah yang seperti mencari sesuatu. Bukan cuma satu, tapi matanya ada banyak. Menurut Wang Xi, ini pasti teknik rahasia dari klan Feng. Jadi selama mereka berempat jenius bertarung tadi, ternyata klan Feng memanfaatkan kesempatan untuk mencari warisan, sekaligus menghabisi para kroco. Melihat kekuatan itu, Shi Hao pun jadi teringat akan klan Feng yang mengincar dirinya. Kalau kalian lupa guys, klan Feng itu pernah mengincar Shi Hao, tetapi dia selamat guys. Tuan muda yang mengincarnya adalah Feng Xingtian. Dulu Shi Hao itu ditekan sampai 10 tahun di tambang kuno Taichu. Kalian lupa kan? Shao memastikan nanti kalau dia bertemu dengan ketiga jenis musuh tadi akan dia habisi dan tentu membalaskan dendamnya kepada Feng Xingtian. Untuk sekarang apa yang dia lakukan tidak perlu interupsi dari si Wang Xi, karena Wang Xi aja sekarang lagi terluka parah, tidak bisa ngapa-ngapain. Shi Hao pun melepaskan segel di kepalanya guys. Segel itu digunakan untuk melacak keberadaannya Shi Hao kita, dan setelah itu Shi Hao pun pergi melancarkan rencananya. Sementara itu di puncak tambang Taishu sedang terjadi pertarungan Xuan Kun melawan klan Feng, yaitu Feng Xingtian. Shi Hao menyadari Feng Xingtian ini sangat kuat, sampai-sampai Xuan Kun aja kesulitan. Tapi ternyata di sana bukan cuma Xuan Kun doang guys. Ada juga para praktisi lain yang sedang dihabisi. Ketika para kroco ingin dihabisi, muncullah Shi Hao yang membantai para sialan sombong, bawahannya si Feng Xingtian. Dia sengaja membiarkan satu musuh hidup agar dicari jiwanya, mengungkap fakta kenapa klan Feng mengincar dia. Nah di sanalah dia mendengar guys, perbincangan rahasia orang-orang klan Feng yang mengatakan leluhur mereka pernah berseteru bahkan berperang melawan 7 raja di daerah perbatasan. Nah, buat kalian lupa, ketujuh raja daerah perbatasan itu sebenarnya adalah leluhurnya Shi Hao guys, yang memiliki darah berpola dosa, yang kemarin ada di patung raksasa yang membiarkan Shi Hao mendapatkan 6 jalan tau. Makanya leluhur klan Feng memerintahkan orang kuat untuk menekan Shi Hao selama 10 tahun di tambang kuno Taichu. Soalnya Shi Hao bermarga Shi guys, memiliki marga yang sama dengan ketujuh raja perbatasan.
Setelah mengetahui itu, Shah pun marah besar. Langsung menghabisi semua kroco yang ada di sana dan menyelamatkan orang-orang yang hampir dihabisi. Tapi gara-gara hal itu, muncullah sosok Feng Xintian yang murka besar. Gara-gara tindakan Shah itu sudah mengganggu rencananya guys. Dia muncul dengan kegilaan di kepalanya, mata merah besar di atas langit. Kebetulan Xuan Kun dan Tao Ye memiliki rencana untuk menghabisinya. Jadi di sini, Shah berada di pihak yang sama dengan mereka. Tetapi melihat Feng Xintian menggunakan keterampilan iblis yang sangat aneh dan berbahaya, mereka pun langsung mengambil langkah mundur. Teknik macam apa itu? Terjadilah adu kekuatan yang super dahsyat di sana sampai meruntuhkan seluruh tempat. Karena ledakan itu sangat dahsyat, membuat semacam istana Taisu gitu muncul guys dari runtuhan. Shah merasakan ada nafas dari obat binatang dewa yang ternyata berasal dari binatang rusa merah. Segera mereka mengejar binatang rusa itu karena yang namanya obat binatang dewa itu sangat langka guys. Dan mereka pun masuk ke dalam gerbang istana Taisu. Feng Xintian tidak terima mereka mengikutinya dan melancarkan serangan. Xintian di sini sudah mempelajari teknik iblis terlarang yang bisa dibilang sangat aneh, jadi sangatlah sulit untuk dilawan. Dia bahkan bisa memanggil binatang-binatang iblis aneh buat keluar. Tentu mereka berdua tidak membiarkan dirinya mendapatkan obat binatang dewa. Kejar-kejaran pun terus terjadi. Xintian semakin mendekati sang rusa merah. Ini tentu bencana guys. Ketika dia hampir mendapatkannya, tiba-tiba keluar muncul Shah yang menyerang dirinya. Shah menggunakan 6 klon tubuh. Mantap, itu membuat Feng Xintian pusing kelengan. Tapi Xintian semakin murka dan menggila guys. Kekuatan iblisnya membuat otaknya semakin kacau dan semakin ngamuk. Pedang 10 tebasan pun dikeluarkan. Pedangnya berbentuk salib, tapi salibnya aneh nih. Serem nih guys. Pada akhirnya, Shah mengeluarkan ke-6 gulungannya guys. Yang dimana itu adalah 6 jalur Tao yang didapatkan dari leluhurnya kemarin. Jadi inilah 6 kekuatan Tao yang diwariskan oleh leluhur Shah yang memiliki tanda pola darah pendosa. 6 jalan Tao melawan kekuatan iblis tertinggi. Manakah yang lebih dahsyat? Baru pertama kali nih kita melihat Shah menggunakan kekuatan dari ke-6 jalan Tao leluhur. Apakah sekuat itu guys? Wah, biar pada kepo kita lihat deh cuplikan untuk part 220 Perfect World yang bakal rilis lagi di minggu depan. Oke, seru nih. Singkatnya, kita semua bakal melihat Feng Xintian semakin murkanya besar bukan main, sampai merasuki tubuhnya. Shah beraksi dengan berusaha menekan dia, tapi tanpa disangka muncullah sosok kakek tua yang membantu dia guys. Siapakah kakek tua itu? Sementara Shah kita dibantu oleh sang kupu-kupu kaisar, kupu-kupu kaisar pada akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya, membentuk kupu-kupu raksasa warna-warni yang penuh akan energi suci. Nah, ini baru nih, energi suci melawan energi iblis. Tapi ngomong-ngomong, ada kupu-kupu kaisar di manakah sang batu dewa ya? Gak muncul dia, lagi sibuk tidur kayaknya guys. So, kita tunggu lagi di part 220 One Man Shece Perfect World, dunia sempurna yang akan rilis lagi di minggu depan. Dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.